Shalom adik-adik. Shalom Kak Nina. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Doli. Senang sekali hari ini kembali bersama-sama dalam acara sekolah minggu online Revival Kids. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu yuk kakak. Oh iya Kak, sudah lama ya kita tidak yel-yel. Betul. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi ya, adik-adik di rumah suaranya lebih kencang lagi yuk. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kak Doli mengajak semua sikap doa, sikap tenang karena kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menaikkan syukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapa, ku datang padamu. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau boleh memimpin kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan sekarang Tuhan himpunkan kami kembali untuk bersama-sama bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan cerita firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sehingga semua yang kami lakukan dalam ibadah sekolah minggu boleh menyenangkan hati Tuhan. Allah berkenan memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai dengan selesainya, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah sekolah minggu online kami ini ke tangan Bapa di surga. Amin. Kak Doli, Kak Alfa, Kak Nina senang sekali bertemu Kak Doli dan Kak
Alfa hari ini di sekolah minggu. Juga pasti kita semua senang bertemu adik-adik. Betul sekali. Betul Tuhan masih sekali. kasih kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Bersyukur Ya. pada Tuhan. Oleh karena itu Kanina ajak adik-adik semua berdiri. Ayo kita berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul It's Good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Love you, so do I. The love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The love you, so do I. The love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. So glad that you came. I'm so glad that you came. Baik, adik-adik masih tetap dalam keadaan berdiri. Kak Doli dan Kak Alfa, mari kita menyanyi lagi satu pujian yang berjudul Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya kita nyanyikan pujian ini. Masing-masing dengan gayanya yang terajin ya. Benar Kak Doli? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Baik adik-adik semua boleh duduk kembali ya. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya mengambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata.
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan dengan pujian yang begitu indah. Biarlah pujian kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak membawa pergumulan kami sebagai anak-anak. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan terus memimpin hidup kami dalam iman percaya kami Tuhan untuk tetap teguh mengikut Yesus, sekalipun mungkin kami belum mengerti dan memahami dengan sepenuhnya. Tapi kami tahu Tuhan, setiap hari kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, biarlah sebagai anak-anak Tuhan tetap menolong kami untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia untuk ikut sekolah minggu, untuk baca Alkitab, untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Tuhan juga tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan segala pergumulan kami dalam pendidikan kami, baik adik-adik yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, yang Tuhan tetap pimpin mereka dalam segala yang mereka gumuli ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memberkati agar anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan dalam kehidupan mereka di tempat pendidikan mereka boleh menjadi contoh bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi kesehatan adik-adik agar dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari, Tuhan tetap memberikan mereka tubuh yang sehat agar mereka boleh beraktivitas dengan baik. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati orang tua mereka agar dalam mendidik dan membesarkan mereka diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan berkat yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan adik-adik. Tuhan juga menolong orang tua mereka agar tidak hanya mementingkan pendidikan secara formal di sekolah, tapi juga yang paling penting adalah pendidikan iman mereka yang terus diberikan Tuhan hari lepas hari di rumah agar mereka tetap bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu agar biarlah Tuhan berikan kesetiaan dalam hati kami untuk tetap melayani Tuhan lewat adik-adik kami di sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan boleh memberkati adik-adik dan terutama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan berkati segala pergumulan kami, segala beban hidup kami, dan lebih daripada itu kami tetap bersuka cita mengikuti Tuhan sekalipun dalam perjalanan iman kami akan menghadapi banyak tantangan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan harapan kami, biarlah semua yang kami harapkan dalam hidup kami terjadi menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari persiapkan diri, ambil Alkitabnya, duduk dengan sopan, kita mau menaikkan satu pujian sebelum akhirnya kita mau mendengarkan cerita. Kita akan menaikkan pujian Firman Jadi Manusia. Yang di antara kita
berjalan, kau pintu Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat kasih karunia penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh ada dalam keadaan sehat dan selamat. Kami tahu itu karena kasih dan karunia penyertaan-Mu ya Bapa. Kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah dapat menyampaikan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Dan adik-adik yang mendengar juga Tuhan tolong biarlah mereka boleh mengerti, memahami dengan baik dan boleh mengaplikasikannya dalam hidup hari lepas hari ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom adik-adik. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Dan tokoh ini sangat terkenal adik-adik. Pasti adik-adik sering mendengar dari ibu guru sekolah minggu, papa guru sekolah minggu yang lain. Bahkan mungkin adik-adik juga pernah mendengar dari khotbah-khotbah di gereja, pendeta-pendeta. Nah, tokoh Alkitab yang kita akan pelajari hari ini adik-adik adalah Abraham. Adik-adik tahu kan cerita tentang Abraham? Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham itu mempunyai seorang anak namanya Ishak. Iya, adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar dari ketekunan Bapak Abraham, adik-adik. Kita akan lihat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, adik-adik. Kakak akan baca buat kita semua ya, adik-adik. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8, adik-adik. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembali Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Ya adik-adik, itu firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, cerita tentang Bapak Abraham. Nah adik-adik, cerita tentang Abraham ini sangat identik dengan pengorbanan anaknya, yaitu Ishak. Nah perlu kita ketahui adik-adik bahwa Ishak itu satu-satunya anak Abraham. Artinya Bapak Abraham itu cuma punya satu anak adik-adik. Nah yang lebih menarik lagi adik-adik, Ishak itu didapat ketika Abraham sudah tua adik-adik. Nah bayangkan adik-adik, anaknya cuma satu, terus didapat waktu tua adik-adik. Nah itu ada di dalam Kejadian 17 ayat 16 adik-adik sampai 19. Kakak baca buat adik-adik ya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah adik-adik, di situ jelas bahwa Abraham sudah berumur 100 tahun adik-adik. Dan Sarah istrinya Abraham itu sudah 90 tahun adik-adik. Jadi itu sesuatu yang sangat mustahil untuk Abraham mau percaya bahwa masa iya Abraham akan dapat anak begitu adik-adik. Tapi karena yang berjanji itu Allah, dan Abraham sebagai orang yang taat kepada Allah, dan dia juga tekun dalam ketaatan terhadap Allah, dia mempercayai janji itu adik-adik. Dan Allah juga akhirnya menggenapi janji itu adik-adik. Kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 5 adik-adik. Kakak baca buat adik-adik ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 5. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah adik-adik, ketika Abraham percaya akan janji Tuhan yang kelihatannya sangat mustahil adik-adik, tapi ketika dia tetap percaya dan Tuhan menepati janjinya adik-adik. Bayangkan adik-adik, di usia yang tua, yang kemungkinannya hampir tidak ada adik-adik untuk bisa punya anak, tapi karena taat kepada Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, akhirnya Abraham mendapatkan Ishak adik-adik. Nah, tidak sampai di situ ketekunan dan ketaatan Abraham adik-adik. Kita lanjut lagi dalam cerita yang tadi yang sudah kita baca di awal di dalam Kejadian 22 itu. Di situ diceritakan bahwa di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya.
ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah teman-teman, adik-adik, bayangkan sudah hanya ada satu, dapatnya waktu susah, tapi Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia tidak protes, dia tidak mengatakan, Tuhan, anak saya kan cuma satu, masa mau dikorbankan? Tidak teman-teman, adik-adik. Abraham langsung mengiyakan perintah Tuhan. Padahal itu sangat berat adik-adik buat Abraham. Misalkan kita cuma punya satu barang yang sangat kita inginkan, tapi diminta oleh orang lain. Pasti kita tidak mau memberikan karena cuma satu dan kita sangat sayang barang itu. Tapi di sini bukan barang teman-teman, ini anaknya Bapak Abraham. Cuma satu dan didapat ketika sudah tua dan kemungkinan tidak dapat lagi adik-adik. Tapi Abraham tidak protes, bahkan tidak bertanya sama sekali. Ketika Tuhan memerintahkannya, dia langsung melakukannya adik-adik. Pagi-pagi dia langsung bangun, membawa Ishak dan kedua bujangnya dan pergi ke tempat untuk memberikan korban bakaran adik-adik. Nah adik-adik bayangkan, Bapak Abraham sangat taat ya. Dan dia sangat tekun dalam ketaatan itu. Dia tidak hanya taat satu kali, tapi dia taat terus menerus adik-adik. Nah, apa hasil dari ketaatan, ketekunan Bapak Abraham? Kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 15 dan 18. Situ dikatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Wah adik-adik, jadi ketika dia tekun, Allah tidak hanya membiarkan begitu saja adik-adik, tapi Allah juga memberkati dia karena ketekunannya. Nah adik-adik, hal rohani yang akan kita pelajari hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan bisa membuat segala sesuatu. Kita juga harus percaya adik-adik bahwa ketika kita tekun, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan itu semua adik-adik. Tapi ingat, jangan kita taat untuk mendapat sesuatu, tapi kita taat karena memang kita mengasihi Allah. Dan karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Dan yakinlah bahwa ketika adik-adik taat beribadat, taat dengar firman Tuhan, taat melakukan hal-hal yang baik seperti mendengar perintah orang tua, menjadi anak yang suka menolong, tidak suka mengatakan kata-kata kotor, rajin belajar dan lain sebagainya. Ketika adik-adik taat untuk melakukan hal-hal baik, Tuhan akan memperhitungkan itu adik-adik, dan adik-adik pasti akan menerima hal baik untuk hal baik yang sudah adik-adik lakukan. Jadi adik-adik teruslah menjadi anak-anak yang tekun dalam ketaatan kepada Tuhan adik-adik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa untuk menjadi anak-anak yang taat dan tekun dalam ketaatan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Adik-adik yang di rumah juga Tuhan memberkati, biarlah apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semuanya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah diberikan ayat untuk dihafalkan di rumah kan? Mari sama-sama kita hafalkan ya adik-adik. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah
dilakukannya. Ya adik-adik, itu ayat hafalan yang diberikan minggu lalu. Nah, minggu ini kita juga punya ayat hafalan adik-adik untuk dihafalkan minggu depan ya adik-adik. Kita buka di dalam Kejadian 22 yang tadi kita bacakan ayatnya yang ke-8 adik-adik. Sudah kita baca sama-sama ya. Kejadian 22 ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah adik-adik, itu harus dihafalkan minggu depan ya adik-adik. Selamat menghafal adik-adik. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari sekolah minggu kita. Benar sekali ya Kak Alfa, Kak Nina. Benar Kak Doli. Tapi jangan sedih, kita masih akan ketemu lagi di minggu depan. Sekali. Ya, oleh karena itu adik-adik, mari kita nyanyikan satu pujian untuk menutup ibadah kita di hari ini. Mari persiapkan hati, kita mau berdoa bersama juga ya. Dan Kak Alfa bersama dengan Kak Nina dan Kak Doli pasti akan bertemu dengan adik-adik di minggu yang akan datang. Mari kita akan menyanyikan pujian Berikanku Hati. kasih karena Tuhan Yesus sudah pimpin kami semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada dari awal hingga berakhirnya sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kami dalam segala aktivitas kami di satu minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh bertemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah karena kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan membuat kami bertumbuh dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk semua dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa. Shalom.